Waktunya tuh mirip-mirip dengan waktu kedatangan Banpol yang dibilang Danu. Ini tuh seolah-olah seperti membangun alibi untuk keberadaan Danu di sekitar TKP yang terlanjur kepergok Banpol. Ada pepatah Romawi kuno mengatakan, keledai dungu tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Lalu, apakah manusia akan lebih dungu daripada keledai dungu? Konten Kang Freddy beberapa hari lalu menampilkan video lama yang mewawancarai Danu soal kronologi Banpol. Kronologi Banpol ini sudah diceritakan oleh Danu berulang-ulang di berbagai media online dan sudah dimulai sejak 2021. Tetapi dari semua pengulangan tersebut, kita tidak pernah dengar cerita soal pengambilan motor Aerox. Sampai Pak Dedi buka suara di Koin 1000. Danu ini mau sebelah sisi ditutupi, tapi sebelah sisi dibuka. Tapi wong memang namanya bangke, meski ditutupi pasti terbuka juga. Nah, sesuatu yang ditutupi tentu menimbulkan kecurigaan. Apalagi dengan keterangan yang berbelit-belit, bahkan berubah-ubah. Kita kumpul bersama-sama terus kan di rumah Walis. Setelah kita kumpul, terus Danu kesana bersama-sama Langsung ke SMA 1. SMA 1. Sebelum ke SMA 1 kan ke itu dulu tuh, ke nyimpen motornya bingung kan gitu awalnya mau di depan rumah gitu kan, depan rumah. Tapi nggak masuk toilet, nggak. Kata ada yang bilang udah aja jangan di SMA 1 sana gitu. Di SMA 1 saja. SMA 1 saja biar enak gitu, parkir juga enak lah gitu. Tapi yang dalam terakhir itu kan susah gitu kalau starter motor mah. Pasti gitu Danu terakhir, Danu masuk. Nah, di situ simpen motor, langsung Danu beli surabi langsung. Oh ya, di depan SMA itu ya? Iya, surabi. Iya. Nah, setelah itu sampai selesai surabi ya makan lah gitu, makan gitu kan. Namanya juga di SMA itu. Ya. Namanya juga belum makan dari sarapan pagi lah. Sarapan lah intinya mah. Sarapan terus diganyel sama surabi doang gitu. Siangnya sampai jam 12 lah gitu. Nah, udah setelah azan zuhur lah gitu. Langsung ada ya Banpol. Ya, setelah azan zuhur lah gitu. Langsung ada ya Banpol. Yang itu ya. Ya. Nah, kemudian Danu ini langsung turun dah waktu itu, kita langsung turun. Itu memang dia masukin motor ke dalam ya? Iya. Masukin motor ke dalam. Pas Danu tiba-tiba motor itu udah ada di dalam gitu kan. Sudah ada di dalam. Danu turun ke bawah itu. Iya, di dalam. Pas Danu turun dipoto dulu di jalan. Tapi nggak jelas yang dekatnya itu kan dari seperti jum tuh. Iya. Nah, terus Danu seperti kalau istilah Sundanya mah ngegerawan lah gitu, manggil lah gitu. Nah, kata Danu teh ada apa Pak? Ih tolong kenapa ngetakeun bak mandi cenah. Nguras bak mandi cenah. Sekarang kita lihat screenshot chatnya. Chat perintah jaga TKP tertera pukul 12:09. Di foto Banpol juga tertera pukul 12:09. Begitu juga beberapa foto sebelumnya, tertera waktu yang sama. Ini tuh seperti HP yang paket datanya baru dinyalain ya. Jadi pesan tuh langsung masuk beruntun. Karena aneh ya, pengakuan Danu di wawancara yang lain, Danu mengatakan bahwa dia diperintah Yoris secara langsung sekitar pukul 6 pagi. Mengapa perintah ini diulanginya pada pukul 12:09?
Waktunya tuh mirip-mirip dengan waktu kedatangan Banpol yang dibilang Danu. Ini tuh seolah-olah seperti membangun alibi untuk keberadaan Danu di sekitar TKP yang terlanjur kepergok Banpol. Andai saja itu benar, andai ini ya, HP Danu baru dinyalakan pada saat kedatangan Banpol. Tentu kita bertanya-tanya, apa maksudnya? Kalau kita pakai ilmu cocokologi nih ya, kok mirip-mirip ya sama pelaku yang malam itu datang ke TKP tanpa ada sinyal HP. Ngomong-ngomong soal pelaku, pada konten yang berbeda, Kang Freddy juga menganalisa jumlah pelaku. Menurut analisa beliau, pelaku berjumlah tuh bisa 5, bisa 7, bisa 10, bisa 14, bisa 15. Saya mengambil dua angka terkecil, yaitu 5 dan 7. Jika 5, kemungkinan 3 pelaku dikenal korban, 2 pemilik DNA asing. Jika 7, kemungkinannya adalah 5 pelaku yang dikenal korban, 2 pemilik DNA asing. Mari kita masuk ke analisa 5 orang pelaku. Kita tarik mundur. Pada saksi yang menjelang tengah malam melihat keberadaan 5 orang di samping mobil Alphard yang mesinnya dalam keadaan mati. Saksi ini melihat 3 orang wanita dan 2 orang laki-laki. Diduga 2 orang wanitanya adalah korban. Maka tamu malam itu adalah 3 orang. 1 wanita, 2 laki-laki. Mobil Alphard ada di luar, mengindikasikan bahwa dikendarai oleh orang terdekat. Tentunya orang terdekat korban. Karena kecil kemungkinan Bu Tuti memberikan mobil digunakan oleh orang lain. Tamu yang datang pada jam segitu tentunya indikasinya tamu yang dikenal baik oleh kedua korban. Pada jam-jam tersebut, sepertinya belum ada tanda-tanda penampakan pemilik 2 DNA asing. Kita beralih pada foto situasi kamar korban pada saat tanggal 18 Agustus. Dari genangan darah di kasur, kita bisa mengasumsikan bahwa posisi korban tidur miring atau posisi tidur lebih daripada 2 orang. Ada kemungkinan orang yang datang malam itu berencana untuk menginap. Dan ini diketahui oleh kedua korban. Dibuktikan dari korban yang tidur atau sebelum tidur sudah mengambil posisi untuk lebih daripada 3 orang. Jika kita kaitkan kesaksian orang yang lewat menjelang tengah malam dengan foto kamar korban, maka ini semakin menguatkan bahwa orang yang datang malam itu bukan hanya orang dekat, tetapi orang paling dekat dengan korban. Jika kita kaitkan kesaksian orang yang lewat menjelang tengah malam dengan foto kamar korban, maka ini semakin menguatkan bahwa orang yang datang malam itu bukan hanya orang dekat, tetapi orang paling dekat dengan korban. Mengapa saya berpikir demikian? Sebab begini, tamu tersebut dipersilahkan oleh korban untuk tidur bersama. Dan tentunya ini adalah seorang wanita. Nggak mungkin kan laki-laki diajak tidur bareng sama Bu Tuti? Kecuali Pak Yosep. Bisa jadi. Tapi rasanya gini ya, kalau itu Pak Yosep, pasti tidurnya tuh nggak akan berposisi seperti itu. Amel kemungkinan akan pindah tidur ke kamarnya. Nah, sekarang kita garis bawahi dulu kalimat orang yang paling dekat dengan korban. Kita lanjutkan dengan menganalisa 7 orang pelaku. Kemungkinannya adalah 5 orang dikenal oleh korban, 2 orang pemilik DNA asing. Nah, di analisa ini, saya tidak memasukkan saksi yang melihat tengah malam. Pertimbangannya begini, dalam keadaan malam hari, dengan kecepatan 60 km per jam, apakah saksi mampu melihat dengan baik atau dengan detail jumlah orang, jenis kelamin, jam, bahkan dengan menitnya? Lalu, saksi juga mengetahui bahwa mesin Alphard dalam keadaan mati. Jadi, sementara kita simpan dulu ini. Ini bukan berarti gak mungkin loh. Bisa saja ini terjadi. Cuman, di analisa 7 orang ini, rasanya harus kita sisihkan. Oke, lanjut.
Meskipun kita simpan saksi yang melihat menjelang tengah malam keberadaan 5 orang sekalipun, tidak akan merubah hasil dari analisa bahwa orang paling dekat dan itu adalah wanita. Karena foto itu atau foto kamar korban adalah sebuah fakta, kecuali ada fakta pendukung lainnya, maka analisa akan berubah. Mau berapapun kita analisa jumlah pelaku, rasanya itu sulit menghilangkan keberadaan wanita di TKP pada malam tersebut. Indikasinya, wanita paling dekat dengan korban. Kita tahu nih, tidak ada korban lain selain Ibu Tuti dan Neng Amel. Dapat kita asumsikan bahwa wanita yang diduga paling dekat itu tidak ikut menjadi korban. Maka kemungkinannya hanya ada 2. Wanita tersebut lolos dari maut atau wanita tersebut bagian dari pelaku. Kalau lolos dari maut, kok bisa ya dia diam sampai sekarang? Serius nih, serius nanya. Yang dipanggil Danu ayah itu siapa ya? Danu nyusul waktu itu. Tapi Danu ada di rumah TKP sama ayah. Pak Yosep gitu. Ada di rumah TKP sama ayah. Pak Yosep gitu. Udah ada berapa warga gitu waktu itu. Sempat ada yang nyender gitu di tempat lah. Pas Danu posisi parkir itu kan di teras.